Bayangkan pagi hari di kampung, udara masih sejuk, burung mulai berkicau, dan bapak ibu berjalan pelan ke halaman rumah. Di sana, terdapat pohon buah yang setiap hari menjadi kebanggaan keluarga. Buah tersebut memiliki rasa segar, manis asam, dan sering diolah menjadi jus atau rujak oleh anak cucu. Namun, siapa sangka bahwa buah yang tampaknya menyehatkan justru dapat merusak ginjal secara perlahan tanpa gejala apapun. Banyak lansia Indonesia percaya buah ini bisa menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Padahal kenyataannya, saya sudah melihat sendiri banyak pasien yang ginjalnya rusak gara-gara buah ini. Bahkan ada yang sampai harus cuci darah seumur hidup, padahal sebelumnya merasa tubuhnya sangat sehat. Buah ini dijual di pasar, di warung, bahkan tumbuh di halaman rumah. Karena terlalu sering dikira buah sehat, banyak orang tidak sadar bahwa setiap gigitan bisa menjadi racun bagi ginjal yang sudah menua. Saya masih ingat jelas, satu kisah pasien saya yang tidak pernah saya lupakan, seorang ibu yang hidupnya berubah hanya karena buah yang setiap pagi ia makan dengan penuh keyakinan bahwa itu menyehatkan. Kisahnya membuat saya sadar, terkadang niat baik menjaga kesehatan bisa berbalik menjadi bencana bila kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Dan hari ini saya ingin berbagi cerita penting yang bisa menyelamatkan ginjal Bapak Ibu. Bu Sumarni, 63 tahun, pensiunan guru di Sleman, Yogyakarta. Wajahnya ramah, suaranya lembut, dan hidupnya teratur seperti buku pelajaran yang ia ajarkan dulu. Setiap pagi sebelum subuh, beliau berjalan keliling kampung sambil membawa botol air minum kecil, lalu sarapan buah segar hasil petikan dari kebun belakang rumah. Kebiasaannya sudah berlangsung bertahun-tahun, dan beliau percaya inilah rahasia kesehatannya di usia senja. Suatu pagi, ia datang ke klinik saya dengan langkah pelan. Wajahnya tampak pucat, matanya agak sayu, dan tangannya gemetar saat menyerahkan hasil lab. Dengan suara bergetar ia berkata, "Dok, saya nggak paham. Saya nggak pernah makan gorengan, nggak pernah minum soda, tapi kenapa ginjal saya katanya bermasalah?" Saya melihat hasilnya, kadar kreatinenya 3 kali lipat dari batas normal. Artinya, lebih dari separuh fungsi ginjalnya sudah hilang. Saat saya tanya, apa makanan yang paling sering beliau konsumsi? Bu Sumarni menjawab polos, "Saya minum jus belimbing setiap pagi, Dok. Dari kebun sendiri, segar sekali." Saya hanya bisa menarik napas pelan. Banyak orang melakukan hal yang sama, tanpa sadar bahayanya. Belimbing memang tampak sehat, rasanya segar dan menenangkan. Tapi bagi ginjal lansia, buah ini seperti pasir halus yang setiap hari menggores bagian dalam ginjal. Zat di dalamnya bernama asam oksalat, bila menumpuk akan berubah menjadi kristal kecil yang tajam seperti jarum. Ginjal kita bekerja seperti saringan halus, tapi seiring usia, saringannya menua, menjadi lebih rapuh. Saat oksalat masuk terus-menerus, ginjal bekerja ekstra keras, ibarat mesin tua yang dipaksa menyaring air keruh setiap hari. Awalnya tidak terasa, tapi perlahan luka kecil itu menumpuk, lalu menjadi batu ginjal, dan akhirnya fungsi ginjal menurun tanpa bisa diperbaiki. Bu Sumarni terdiam lama. "Jadi, jus yang saya kira menyehatkan itu justru merusak tubuh saya sendiri, Dok?" tanyanya dengan suara pelan. Saya mengangguk sambil menatap lembut. "Bukan salah Ibu. Banyak orang belum tahu bahwa sesuatu yang alami belum tentu aman untuk tubuh, terutama di usia di atas 60 tahun. Sejak hari itu, Bu Sumarni berhenti minum jus belimbing. Namun penyesalannya masih terasa. Ia sering berkata kepada tetangga, "Andai saya tahu lebih cepat." Kisah Bu Sumarni selalu mengingatkan saya bahwa niat baik tanpa pengetahuan bisa berbalik membawa akibat yang berat. Dan yang menyedihkan, beliau bukan satu-satunya. Dalam perjalanan saya sebagai dokter, saya telah menemui begitu banyak pasien dengan cerita serupa. Semuanya bermula dari kebiasaan kecil yang mereka anggap sehat. Karena itulah, hari ini saya ingin menjelaskan dengan sederhana, mengapa buah yang terlihat menyehatkan ini justru bisa menjadi racun bagi ginjal lansia. Seringkali pasien bertanya kepada saya, "Dok, kenapa si belimbing bisa berbahaya? Bukannya itu buah alami dari alam?" Pertanyaan seperti ini sangat wajar, karena dari luar belimbing tampak sempurna. Warnanya indah, rasanya segar, dan selama ini dikenal sebagai buah penurun kolesterol. Tapi di balik semua kebaikannya, ada satu zat yang diam-diam tidak bersahabat bagi ginjal, terutama pada tubuh yang sudah menua.
Belimbing mengandung asam oksalat dalam kadar yang sangat tinggi, bisa mencapai 500 mg setiap 100 gram buah. Oksalat ini seperti pasir halus yang tak terlihat. Saat masuk ke tubuh, ia akan mencari kalsium dan menempel menjadi kristal-kristal kecil yang tajam. Bayangkan saringan halus di ginjal Bapak Ibu yang sudah bekerja puluhan tahun tanpa istirahat setiap hari diserang ribuan jarum mikroskopis. Sedikit demi sedikit, saringan itu robek dan bocor. Kalau ginjal masih muda, mungkin tubuh masih mampu menahan kerusakan kecil itu. Tapi pada lansia, fungsi ginjal sudah menurun alami sekitar 20 hingga 30%. Setiap tambahan beban akan mempercepat kerusakannya. Itulah sebabnya, banyak pasien saya yang merasa sehat, tidak ada keluhan. Tapi saat periksa darah, fungsi ginjalnya tinggal separuh. Masalahnya, oksalat ini tidak bisa larut dalam air. Jadi, walau minum air banyak pun, kristalnya tetap menumpuk di ginjal. Lama-lama, ia membentuk batu ginjal yang menyumbat saluran kemih. Awalnya tidak sakit, tapi ketika batunya membesar, barulah terasa nyeri hebat di pinggang, bengkak di kaki, bahkan sulit buang air kecil, yang membuat saya prihatin. Banyak lansia mengira rasa pegal di pinggang itu karena usia. Padahal itu jeritan halus dari ginjal yang mulai rusak. Saya sudah lihat banyak kasus seperti ini, dan salah satunya membuat saya benar-benar sadar betapa diam-diamnya bahaya ini bekerja seorang pengusaha dari Bandung yang tiba-tiba pingsan di kamar mandi karena batu ginjal sebesar kelereng. Pak Rahman, 67 tahun, seorang pengusaha tekstil dari Bandung. Hidupnya teratur, disiplin, dan dikenal rajin menjaga kesehatan. Ia tidak merokok, tidak minum kopi berlebihan, dan setiap pagi memiliki kebiasaan yang ia anggap sangat menyehatkan. Segelas jus belimbing campur madu. Ia percaya minuman itu membersihkan darah dan menurunkan kolesterol. Namun suatu pagi, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Saat mandi, tubuhnya tiba-tiba lemas, pandangannya gelap, dan ia jatuh pingsan. Istrinya yang mendengar suara jatuh langsung berlari, panik, lalu membawanya ke rumah sakit. Ketika dilakukan pemeriksaan USG, dokter menemukan sesuatu yang mengejutkan. 2 ginjalnya penuh dengan batu besar. Bahkan ada satu sebesar kelereng yang menyumbat saluran kemih. Ketika saya datang menjenguk, Pak Rahman menatap saya dengan wajah pucat. Dengan suara serak ia berkata, "Dok, saya pikir jus belimbing itu bagus buat jantung. Kok malah ginjal saya yang rusak?" Saya hanya bisa menjelaskan dengan pelan. "Belimbing memang kaya vitamin, Pak. Tapi untuk orang seusia Bapak, kadar oksalatnya terlalu tinggi. Ginjal yang sudah lemah tidak bisa membuangnya dengan baik dan lama-lama terbentuk batu." Ia terdiam lama. "Jadi, setiap pagi saya minum racun ya dok?" Tanyanya lirih. Saya tahu itu bukan salahnya. Tidak ada yang mengajarkan bahwa yang alami pun bisa berbahaya bila dikonsumsi tanpa pengetahuan yang tepat. Yang lebih berbahaya lagi, belimbing tidak hanya merusak ginjal, tapi juga bisa menjadi bom waktu bila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan. Enzim di dalam belimbing bisa mengganggu kerja hati dalam memecah obat kolesterol atau obat tekanan darah tinggi. Akibatnya, efek obat bisa menjadi terlalu kuat atau sebaliknya tidak bekerja sama sekali. Pada pasien yang minum obat pengencer darah seperti warfarin, reaksi ini bahkan bisa menyebabkan perdarahan serius di lambung. Pak Rahman membutuhkan operasi dan pengobatan panjang. Ia selamat, tapi sejak itu hidupnya berubah. Ia harus menjalani diet ketat, minum obat seumur hidup, dan tidak bisa bekerja seaktif dulu. Saat terakhir kami bertemu, ia berkata pelan, "Andai saya tahu dari dulu dok, saya nggak akan menyentuh belimbing lagi." Kisah Pak Rahman membuat saya semakin yakin tidak semua yang tampak sehat benar-benar aman untuk kesehatan lansia. Dan karena itu Bapak Ibu perlu tahu, bukan hanya belimbing, ada beberapa buah lain yang juga perlu dibatasi agar ginjal tetap terlindungi. Setelah tahu bahayanya belimbing, banyak pasien saya lalu bertanya, "Kalau begitu, buah apa lagi yang harus saya waspadai dok?" Pertanyaan itu sangat baik, karena kenyataannya, bukan hanya belimbing yang mengandung oksalat tinggi. Ada beberapa buah lain yang juga bisa menjadi beban berat bagi ginjal, terutama pada usia lanjut. Yang pertama adalah mangga muda. Rasanya memang segar dan sering dijadikan rujak. Tapi di balik rasa asamnya yang menggoda itu, kandungan oksalatnya cukup tinggi. Kalau dimakan sesekali, mungkin tidak masalah. Tapi bila sering dikonsumsi, apalagi dalam keadaan mentah, ginjal lansia yang sudah menua akan dipaksa bekerja lebih keras untuk membuang sisa oksalatnya. Yang kedua adalah kedondong dan jambu biji keras.
Keduanya sering dianggap buah yang menyehatkan pencernaan karena tinggi serat, padahal serat yang terlalu kasar bisa menyulitkan proses penyaringan di ginjal. Saya sering menemui pasien lansia yang suka makan jambu biji mentah setiap sore, lalu mengeluh pinggang terasa berat. Saat diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya menurun. Dan yang ketiga, stroberi serta kiwi. Dua buah ini terlihat mewah dan sering dianggap buah vitamin C. Padahal kalau dikonsumsi berlebihan, kandungan oksalatnya juga cukup tinggi. Tidak berarti Bapak Ibu harus berhenti memakannya sama sekali, tapi cukup batasi porsinya 1-2 buah saja sudah cukup untuk tubuh. Saya sering mengingatkan para pasien lansia bahwa kasih sayang anak cucu yang rajin membawakan buah dari pasar itu sungguh tulus. Namun, sebaik apapun niatnya, ginjal Bapak Ibu tetap perlu dijaga dengan bijak. Ingatlah, bahkan buah yang terlihat sehat pun bisa menjadi racun bila dikonsumsi dengan cara yang salah, porsi yang berlebihan, atau pada usia yang sudah rapuh. Setelah tahu hal ini, banyak pasien saya yang mulai khawatir. Lalu, buah apa yang masih aman, Dok? Pertanyaan itu sangat wajar. Karena kabar baiknya, alam tetap menyediakan pilihan yang ramah untuk ginjal. Ada beberapa buah yang justru membantu ginjal bekerja lebih ringan, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan menenangkan tubuh. Dan inilah buah-buah yang seharusnya lebih sering menghiasi meja makan di rumah Bapak Ibu. Bayangkan sore hari yang tenang, angin lembut berhembus dari jendela, dan di meja ada sepiring buah pepaya matang yang manisnya pas di lidah. Tidak mahal, mudah didapat, tapi inilah salah satu buah yang diam-diam menjadi pelindung ginjal terbaik untuk lansia. Saya sering bilang pada pasien, ginjal yang menua bukan berarti harus lemah. Ia hanya butuh bantuan kecil dari makanan yang tepat, dan buah-buahan tertentu bisa memberi dukungan luar biasa. Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Pertama, pisang. Banyak orang mengira pisang hanya baik untuk perut, padahal kandungan kalium di dalamnya membantu menstabilkan tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pisang juga rendah oksalat sehingga aman bagi ginjal lansia yang sudah menurun kemampuannya. 1 buah pisang setiap pagi sudah cukup memberi tenaga tanpa membebani ginjal. Kedua, apel yang dikupas kulitnya. Serat larut air di dalam apel membantu menurunkan kolesterol dan membersihkan sisa lemak dari darah. Dengan begitu, aliran darah ke ginjal menjadi lebih lancar. Saya sering melihat pasien lansia yang rutin makan apel kupas 3 kali seminggu memiliki tekanan darah lebih stabil dan fungsi ginjal lebih baik. Dan yang ketiga, pepaya serta semangka. 2 buah ini kaya air dan mengandung enzim alami yang membantu pencernaan. Efek diuretik alaminya membantu tubuh lebih mudah membuang kelebihan cairan dan racun halus dari ginjal. Pepaya bahkan punya kandungan papain yang membantu mengurangi peradangan ringan di jaringan ginjal. Selama 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia, saya melihat sendiri bahwa mereka yang menjaga pola makan sederhana dengan buah-buah ini jarang sekali mengalami masalah ginjal berat. Banyak yang takut pepaya meningkatkan kadar gula, padahal kalau dikonsumsi 1 potong saja, justru membantu kerja insulin dan menjaga energi stabil. Buah-buah ini bisa menjadi teman harian yang aman, menyegarkan, dan menenangkan ginjal. Tapi selain dari pilihan buah, ada kebiasaan sederhana lain yang jauh lebih menentukan seberapa lama ginjal Bapak Ibu bisa bertahan sehat. Bapak Ibu, banyak orang mengira menjaga ginjal itu sulit. Padahal, sebagian besar kerusakan ginjal pada usia lanjut bisa dicegah hanya dengan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ginjal kita mulai menurun 1% setiap tahun setelah usia 40, tapi itu bukan berarti ginjal tidak bisa dijaga. Dengan kebiasaan sederhana, ginjal bisa tetap kuat hingga usia lanjut. Yang pertama, minum air putih yang cukup tapi bertahap. Jangan meneguk banyak sekaligus karena ginjal bisa kaget. Idealnya, seseorang perlu minum sedikit-sedikit tapi sering sepanjang hari. Saya biasanya menganjurkan segelas air hangat setelah bangun pagi, lalu lanjut setiap 2 jam. Cara ini menjaga sirkulasi cairan tetap stabil dan membantu ginjal membuang sisa racun dengan lembut. Yang kedua, kurangi garam setengah dari kebiasaan sehari-hari. Banyak lansia Indonesia terbiasa makan asin, padahal garam membuat ginjal bekerja lebih berat. Untuk kesehatan lansia, 3 gram sehari sudah cukup. Kalau makanan terasa hambar, tambahkan rempah alami seperti bawang putih, kunyit, atau daun seledri. Yang ketiga, batasi daging merah dan perbanyak protein nabati seperti tahu atau tempe. Protein hewani yang tinggi purin bisa memicu pembentukan batu ginjal dan meningkatkan kadar asam urat.
Sementara protein dari tahu dan tempe lebih ringan, lebih mudah dicerna dan tidak membebani ginjal. Yang keempat, hindari minuman bersoda dan makanan cepat saji. Kandungan fosfat dan bahan kimia pengawet di dalamnya bisa mempercepat kerusakan ginjal. Saya punya pasien yang setiap sore mengonsumsi minuman kemasan manis, dan setelah beberapa tahun, fungsi ginjalnya turun drastis tanpa ia sadari. Dan yang kelima, biasakan minum rebusan seledri 2 kali seminggu serta kunyit hangat 3 kali seminggu. Ini bukan sekadar tradisi kampung, tapi sudah terbukti membantu menjaga fungsi ginjal. Seledri membantu mengeluarkan racun halus dari tubuh, sementara kunyit membantu menenangkan peradangan di jaringan ginjal. Bapak Ibu, saya tahu menjaga disiplin di usia senja tidak mudah. Tapi percayalah, langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan tahun-tahun hidup yang akan datang. Kalau Bapak Ibu merasa tips ini bermanfaat, bantu tekan tombol suka dan bagikan video ini agar lebih banyak lansia Indonesia bisa menjaga kesehatannya. Ingat, mencegah jauh lebih mudah dan lebih bahagia dibanding hidup tergantung pada mesin cuci darah. Namun sebelum terlambat, ada baiknya Bapak Ibu lebih dulu mengenali tanda-tanda awal saat ginjal mulai memberi peringatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ginjal jarang memberi tanda ketika mulai bermasalah. Ia bekerja diam-diam, tanpa keluhan, sampai akhirnya kerusakannya sudah terlalu jauh. Itulah sebabnya banyak lansia yang datang ke rumah sakit dalam kondisi terlambat, padahal sebenarnya tubuh sudah memberi sinyal sejak lama, hanya saja tidak disadari. Tanda pertama yang sering muncul adalah urin berbusa seperti sabun cuci. Banyak yang mengira itu hal biasa, padahal busa itu tanda protein sudah bocor dari ginjal. Artinya, saringan halus ginjal mulai rusak. Bila ini terjadi terus-menerus, protein tubuh akan terbuang dan otot mudah lemah. Tanda kedua adalah kaki bengkak, terutama di sore hari. Bila ditekan dengan jari dan bekasnya tidak segera hilang, itu artinya ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan cairan. Cairan ini menumpuk di kaki, dan kadang juga di wajah. Tanda ketiga, warna urin berubah menjadi coklat tua atau seperti teh pekat. Ini bisa menandakan adanya perdarahan halus di ginjal. Kadang pasien berkata, "Dok, urin saya warnanya aneh, tapi hilang sendiri." Itu justru sinyal bahaya. Karena perdarahan kecil seperti itu bisa berulang tanpa terasa. Tanda keempat adalah sesak napas tanpa sebab yang jelas. Banyak lansia mengira karena usia atau kelelahan, padahal bisa jadi cairan yang tidak dikeluarkan ginjal sudah menumpuk di paru-paru, membuat napas terasa berat. Dan tanda terakhir, mual dan muntah terus-menerus tanpa sebab. Itu tanda bahwa racun dalam darah sudah terlalu banyak, karena ginjal tak lagi mampu menyaringnya dengan baik. Yang berbahaya, semua tanda ini sering dianggap wajar karena tua. Padahal tidak. Usia boleh bertambah, tapi tubuh tetap bisa sehat bila dijaga dengan benar. Saya masih ingat, banyak pasien datang dengan keluhan sederhana seperti pegal di pinggang, tapi setelah diperiksa, fungsi ginjalnya tinggal 30%. Karena itu, kalau salah satu dari tanda tadi muncul, jangan tunda. Segera periksa. Saya ingin Bapak Ibu tidak mengalami penyesalan yang sama seperti seorang anak muda yang datang ke klinik saya suatu hari, membawa cerita yang menyayat hati tentang ayahnya. Beberapa tahun lalu, seorang anak muda datang ke klinik saya dari Makassar. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan suaranya lirih saat ia berkata, "Dok, ayah saya meninggal karena gagal ginjal." Ia lalu menunduk, menarik napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Ayahnya, Pak Daeng, 62 tahun, adalah petani sederhana yang sangat mencintai kebunnya. Di belakang rumahnya tumbuh pohon belimbing yang tiap musim berbuah lebat. Setiap pagi, ia memetik 2 atau 3 buah, membuat jus, lalu meminumnya dengan keyakinan bahwa itu cara alami menjaga kesehatan. "Bapak saya nggak pernah sakit parah, Dok. Makanya kami pikir jus itu bagus," ujar si anak dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bulan sebelum meninggal, Pak Daeng mulai sering mengeluh pegal di pinggang dan bengkak di kaki. Tapi ia menganggap itu wajar karena faktor usia, namanya juga sudah tua. Katanya setiap kali keluarga mengingatkan untuk periksa. Hingga suatu malam, ia sulit bernapas dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat tiba di sana, fungsi ginjalnya sudah turun drastis. Saya masih ingat, anak itu berkata pelan sambil menatap kosong, "Andai saja kami tahu lebih awal, Dok. Andai ada yang memberitahu bahwa belimbing bisa seberbahaya itu." Kalimatnya terhenti dan suaranya pecah menahan tangis. Saya hanya bisa menepuk bahunya dan berkata, "Kamu tidak salah. Banyak orang yang belum tahu. Tapi sekarang tugas kita adalah menyebarkan pengetahuan ini agar tidak ada lagi keluarga yang kehilangan orang tuanya karena hal yang sebenarnya bisa dicegah." Sejak hari itu,
saya semakin yakin bahwa satu informasi kecil bisa menyelamatkan satu keluarga. Satu pesan sederhana saja sudah bisa menyelamatkan banyak orang dari penderitaan panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan tunggu sampai terlambat. Ginjal adalah anugerah yang tidak bisa diganti. Mari kita jaga dengan pengetahuan, bukan sekadar kebiasaan. Dan karena itulah, saya ingin Bapak Ibu menjadi bagian dari gerakan menjaga kesehatan lansia Indonesia. Dimulai dari rumah sendiri, dari pilihan yang sederhana setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ginjal bukan seperti hati yang bisa tumbuh kembali. Sekali rusak, ia tidak bisa diperbaiki. Karena itu, jangan tunggu sampai tubuh memberi peringatan keras baru bertindak. Mulailah hari ini, mulai dari hal yang paling kecil, dari segelas air putih, dari sepiring pepaya, dari keputusan untuk tidak lagi makan belimbing setiap pagi. Saya percaya, kesehatan lansia bukan sekadar tentang umur panjang, tapi tentang hidup yang tenang, bisa beribadah tanpa rasa sakit, bisa bercengkerama dengan cucu tanpa takut kelelahan. Dan itu semua dimulai dari pengetahuan kecil yang Bapak Ibu dengar hari ini. Kalau Bapak Ibu sayang keluarga, bagikan video ini ke grup WhatsApp, pengajian, atau teman arisan. Satu kali berbagi mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang tidak tahu bahayanya belimbing bagi ginjal. Tulis juga di komentar, buah apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Siapa tahu, di video berikutnya saya bisa membahas secara khusus untuk membantu menjaga kesehatan lansia kita bersama. Dan jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, serta nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video kesehatan lansia yang saya bagikan setiap minggu. Kesehatan itu amanah dari Allah. Mari kita jaga dengan ilmu, dengan syukur, dan dengan niat tulus untuk hidup lebih baik di usia yang penuh berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.